Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setyakusuma dalam Sudut Fotografi. Di pembahasan kali ini, saya akan mencoba memotret food fotografi. Sebenarnya ini sudah dilakukan di konten-konten sebelumnya, tapi sekarang saya akan mengeksplor food fotografi ini dengan jajanan pasar. Nah, yang akan saya potret ini ada beberapa jajanan pasar dan saya akan memakai kamera, yaitu kamera smartphone atau kamera HP, dan saya akan mencoba juga dengan kamera mirrorless. Nanti ada perbandingan di mana kamera handphone seperti apa dan kamera mirrorless seperti apa. Tetapi prinsipnya memotret kali ini saya akan memotret dengan sesimpel mungkin, dengan properti simple juga gitu ya, tidak ribet untuk memakai properti seperti apa. Nah, jadi pada prinsipnya konsep dari food photography dengan jajanan pasar ini, saya akan memanfaatkan dengan cahaya natural. Gitu. Jadi bagaimana memotret dengan simple, dengan sederhana, dengan memanfaatkan cahaya yang ada atau cahaya natural. Oke, seperti apa prosesnya? Yuk kita lihat. Oke, kawan fotografi, sekarang saya akan mencoba menyiapkan beberapa makanan yang akan dipotret dalam food fotografi. Dan saya akan gunakan alas dalam pemotretan food fotografi ini dengan alas berwarna putih. Kalau teman-teman fotografi kesulitan untuk mencari alas, sebenarnya itu simpel ya. Kalian cukup mencari alas berwarna putih atau kertas itu bisa juga, tapi saya di sini menyiapkan table studio dengan alas akrilik gitu ya. Jadi itu simple, teman-teman bisa menggunakan background dengan berwarna putih menggunakan kertas ataupun media lainnya. Oke. Nah, ini adalah table studio. Jadi saya akan mencoba melihat cahaya arah datangnya dari mana gitu ya. Jadi saya akan atur. Yang pertama saya akan coba untuk memotret namanya itu apa ya? Putri Noong kalau di sini namanya. Ji, coba Ji, tolong Ji, ambilin Ji. Nah, ini makanannya. Coba. Oke, saya akan coba memakai alas daun biar lebih menarik. Nah, komposisi dari objek ini kenapa saya buat ada transisi atau ada patternnya, ada pengulangan, karena saya akan menggunakan cahaya dari satelit atau cahaya samping sehingga menghasilkan sebuah objek dengan tekstur terlihat menarik kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau memotret food ini sebenarnya kita kan memfokuskan sebuah makanannya. Jadi simpel sekali. Jadi kalian tidak perlu harus mencari properti yang lebih banyak yang nantinya akan terlihat crowded atau terlihat lebih banyak di dalam frame-nya. Sebenarnya dengan satu objek pun ini simple gitu. Yang penting terlihat apa yang akan kita potret. Kayak gitu. Nah, saya akan coba untuk menggunakan kamera handphone dulu. Oke. Nah, dalam pengaturan kamera handphone, ini semua pengaturan dalam kamera handphone yang teman-teman punya. Oke. Ini sebenarnya ada. Kita atur aja di otomatis, kayak gitu. Ini atur aja di otomatis. Kita akan coba mengatur juga objeknya. Oke. Nah, kita klik titik dari si objek yang akan kita fokuskan. Nah, kita juga bisa atur cahayanya. Oke, ini keras atau rendahnya cahaya. Oke. Nah, dan kita juga bisa mengatur jarak dekat atau jauhnya.
Dan yang paling utama kalian hindari zoom dari kamera handphone. Karena kenapa? Ketika kawan fotografi menzoom dari handphone itu akan mengurangi kualitas dari sebuah foto tersebut. Nah, mungkin nantinya akan terlihat tidak terlalu fokus kayak gitu ya. Jadi mendingan teman-teman fotografi mendekat atau menjauh dari objek tersebut kayak gitu. Saya akan coba ini. Oke. Ji, tolong ini Ji. Apa? Ini daun, kalapana. Kita akan plating lagi nih. Oke. Ditambahkan dari ya. Oke, ini ditambahkan kelapa gitu ya, karena makanan ini identik dengan kelapanya, parutan kelapa. Oke, kita fokuskan dulu. Saya akan memfokuskan di bagian depan. Posisi dulu, posisi. Nah, ini menggunakan cahaya samping ya, sehingga terlihat tekstur dari objek yang saya potret. Oke. Nah, saya di sini udah dapat nih dengan menggunakan kamera smartphone. Detailnya juga dapat, oke. Tekstur dapat nih. Kita tidak menggunakan cahaya bantuan atau artificial light, tapi saya menggunakan cahaya natural atau available light. Oke. Nah, jadi teman-teman di rumah, ketika kalian kesulitan atau tidak punya kamera DSLR atau mirrorless, kalian jangan patah semangat untuk memotret sebuah produk. Tentu pasti smartphone yang kalian punya bisa dimanfaatkan ketika kalian bisa mengatur cahaya atau komposisi dari sebuah produknya, gitu ya. Saya akan coba memotret pakai kamera mirrorless. Oke, coba Ji, sini. Dengan penataan yang sama gitu ya. Saya tidak merubah penataan dari sebuah objeknya. Oke. Nah, jadi kenapa saya memilih alas ini dengan daun kayak gitu ya, dan piring ini dengan kayu, karena saya lihat dari makanan ini kan berwarna kuning dan merah. Jadi ketika kuning merah ini dipadukan dengan warna-warna agak sedikit gelap, itu warna dari si objek ini akan muncul gitu ya. Karena mengutamakan dari objek utama yang akan saya potret, sehingga makanan tersebut menarik untuk dilihat kayak gitu ya. Dan ini sangat menggoda untuk dimakan kayak gitu ya. Meskipun dalam pemotretan ini banyak sekali proses-prosesnya yang harus kita plating dalam komposisi produk tersebut kayak gitu. Jadi harus menarik juga platingan. Bagaimana posisi dari makanan tersebut seperti apa gitu ya. Terus cara mengatur dari piring tersebut seperti apa kayak gitu. Jadi komposisi dari penataan produk pun itu harus menarik kayak gitu. Jadi kalian harus tahu garis diagonal, garis horizontal, dan garis dari sepertiga bidang untuk dipotret ini. Seperti itu.
Nah, sekarang saya akan mencoba memotret makanan yang kedua. Oke, kita akan out dulu ya makanan ini. Ji, tolong Ji, out dulu ini. Nah, oke, kawan fotografi, saya akan mencoba memplating dulu ya sebelum melakukan proses pemotretan. Nah, sekarang saya akan memotret dengan makanan yang namanya apa ya ini? Telepon. Enggak, ini Oh, itu Putri Ayu. Oke, kawan fotografi, seperti tadi saya akan mencoba memotret ini menggunakan kamera smartphone dulu ya. Jadi kita akan coba beberapa foto kita ambil dari kamera smartphone karena agar tahu bahwa memotret food photography ini tidak harus dengan atau tidak harus memakai kamera DSLR atau mirrorless, tapi kamera yang kita punya pun bisa kayak gitu ya. Oke, kawan fotografi, kenapa saya menggunakan piring putih dalam pemotretan objek dari yang kedua ini? Karena objek kedua ini yaitu berwarna hijau dan di atasnya ada kelapa putih. Jadi sehingga ketika saya menggunakan alas atau piring putih ini terlihat lebih elegan, tapi saya tidak menghilangkan sisi dari tradisionalnya, makanya saya menggunakan properti dengan gelas dan teko kayak gitu. Jadi sehingga ada unsur dari tradisionalnya juga kayak gitu. Oke, ini sepertinya cahaya juga satellite nih lebih keras, jadi saya coba akan gunakan reflektor agar memantulkan cahaya dari sisi kanan saya. Coba Ji, reflektor Ji. Di atas aja, di atas. Sini, di sini, di sini. Nah. Oke. Nah, ini lebih nyala juga. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba dari kamera mirrorless. Ya, seperti apa? Ji, out dulu Ji, bentar. Nah, dari sini aja. Oke, ini karena cahaya sudah mau menyurut gitu ya. Ini. Nah, jadi saya akan coba mengatur mejanya sehingga objek akan terlihat cahaya side light atau cahaya samping. Nah, karena cahaya samping ini menarik ya, menghasilkan sebuah objek yang teksturnya lebih dapat kayak gitu. Oke, kawan fotografi, makanan yang kedua tadi sudah dilihat hasilnya seperti apa. Nah, sekarang selanjutnya saya akan memotret makanan yang ketiga. Oke, kawan fotografi, sekarang sudah selesai nih memplatingnya. Seperti ini sederhana saja ya. Tapi kita lihat hasilnya seperti apa. Tuh. Oke, seperti tadi saya akan menggunakan kamera smartphone dulu untuk memotret objek dari getuk ini.
Oke, bagus nih. Sekarang saya akan coba menggunakan kamera mirrorless. Jadi biar ada perbandingannya seperti apa memotret menggunakan kamera mirrorless dan seperti apa menggunakan kamera smartphone. Oke kawan fotografi, itu tadi pemotretan food fotografi dengan beberapa makanan jajanan pasar. Jadi pada prinsipnya untuk memotret food fotografi itu bagaimana kita memfokuskan sebuah objek utama yang akan kita potret. Jadi objek utama yang akan kita potret pasti harus lebih fokus daripada properti lainnya. Jadi pemotretan ini mengandalkan cahaya natural sehingga kita harus bisa memanfaatkan cahaya sebaik mungkin dan seminimal mungkin. Jadi kita harus peka terhadap cahaya yang akan masuk ke dalam objek yang akan kita potret. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dan semoga teman-teman fotografi bisa mengaplikasikannya dalam food fotografi menggunakan handphone maupun kamera mirrorless. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.